Halo semuanya, mohon maaf ya atas keterlambatan video pembelajaran untuk minggu ini. Jadi pada minggu ini kita akan sedikit lagi membahas tentang contoh transaksi pencatatan pada jurnal khusus. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah mendapatkan sedikit pembelajaran dari penjelasan Ibu Erna Pasanda dalam video yang sebelumnya sudah saya share. Hari ini kita mau melihat contoh-contoh yang biasanya dicatat dalam jurnal-jurnal khusus. Jadi sebelum kita mulai, coba teman-teman sekarang di flashback kembali ya, jenis-jenis jurnal khusus itu apa saja dan apa-apa saja transaksi yang dicatat pada jurnal-jurnal tersebut. Ayo diingat-ingat lagi ya. Jadi ada berapa jenis jurnal khusus kira-kira? Bukan kira-kira sih, yang teman-teman masih ingat ada 4. Oke, lalu fungsinya apa saja? Lalu jurnal ini ada apa saja? Ada jurnal penerimaan kas, kemudian ada jurnal pengeluaran kas, kemudian ada jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Nah, untuk penerimaan dan pengeluaran kas itu isinya benar-benar untuk mencatat transaksi yang langsung berhubungan dengan kas. Jadi kapan saja terjadi penerimaan kas, maka akan langsung dicatat di jurnal penerimaan kas. Nah, kemarin saya juga sudah minta teman-teman untuk mencari tahu dan menjawab transaksi-transaksi apa saja yang biasanya dicatat pada jurnal khusus tersebut. Nah, kalau di jurnal penerimaan kas kan otomatis kalau kita melakukan penjualan secara tunai, maka kita akan memperoleh atau ya kita akan mengakui transaksi tersebut sebagai transaksi penerimaan kas. Lalu kemudian misalnya kalau kita mendapatkan pembayaran dari angsuran atau pelunasan piutang, itu juga akan dicatat sebagai penerimaan kas. Lalu kalau pengeluaran kas, nah biasanya untuk melakukan pembelian barang secara tunai, betul, serta untuk melakukan pembayaran utang ya, atau melakukan pembayaran apa saja, pembayaran beban juga itu termasuk di jurnal pengeluaran kas. Nah, sekarang mari kita lihat contoh transaksi. Maaf, ini agak kecil, tapi nanti saya akan berikan linknya supaya teman-teman mahasiswa bisa menjadikan link pembelajaran tersebut sebagai referensi juga, atau mencari juga contoh soal yang lainnya yang mirip seperti ini, yang mungkin juga ada di buku teman-teman atau sumber apa saja yang memudahkan teman-teman. Nah, ini transaksi-transaksi yang terjadi. Mari kita analisa. Yang pertama, ini transaksi, maaf ini terpotong. Di sini ada nama perusahaannya. Ya, ini yang terjadi di UD Joy. Ya, di mana tanggal 2 terjadi penjualan barang dagang dengan harga 4.000 per buah ke pelanggan dengan jumlah barang dagangnya adalah 200 unit dengan harga Rp4.000 per buah atau per unit, dan penjualan ini dilakukan secara kredit 1/30 N/30, juga disampaikan nomor fakturnya 101. Nah, kalau ada transaksi begini, maka sudah pasti transaksi ini akan dicatat di jurnal khusus apa? Betul, jurnal khusus penjualan, karena penjualan ini dilakukan secara kredit, jadi belum terjadi penerimaan kas. Yang kedua itu di tanggal 3 Januari dibeli barang dagang dari agen, nama agennya UD Rona, sebesar 700.000 secara kredit, nomor 2/10 N/30 dengan nomor faktur pembelian 101. Jadi kalau ada yang seperti ini adalah transaksi pembelian secara kredit, maka nanti akan dicatat di jurnal khusus pembelian. Lalu tanggal 5 Januari dijual 50 buku dengan harga Rp4.000 per buah. Nah, ini sama ya, seperti transaksi tanggal 1 Januari, kuncinya itu adalah dijual secara kredit. Kadang ada perusahaan atau contoh soal yang tidak menyebutkan secara kredit atau secara tunai. Tapi kalau secara kredit langsung terlihat
ada ciri-cirinya ya, jadi ada syaratnya, kemudian kadang disampaikan juga nomor fakturnya. Lalu di transaksi keempat, masih tanggal 5 bulan 1, dia melunasi utang ke Uderona untuk transaksi tanggal 3 Januari. Perusahaan memperoleh fasilitas potongan utang yang diberikan karena membayar utang sebelum 10 hari setelah transaksi. Jadi untuk transaksi tanggal nomor 4, yaitu di tanggal 5 ini, terjadi pengeluaran kas ya. Kenapa pengeluaran kas? Karena itu tadi, karena ini dilakukan pembayaran utang kepada krediturnya si perusahaan. Oke, nah di sini juga perusahaan atau Ude Joy Joy ini mendapatkan potongan. Jadi nanti di tabelnya atau di jurnalnya kalian akan lihat potongan itu posisinya di mana atau diskon ya. Lalu tanggal 7 Januari diterima pelunasan dari pelanggan Ude Joy Joy. Ini otomatis ini dari pelanggan yang mana ya kira-kira? Mungkin dari pelanggan yang tanggal 2. Nanti kita akan lihat ya, nanti akan ada jawabannya. Yang penting kita tahu dulu kalau ada transaksi seperti ini, maka ini akan dicatat di jurnal yang mana? Jurnal penerimaan kas. Lalu berikutnya transaksi yang ke-6, dibeli BD barang dagang ya dari UD Surla secara kredit sebesar Rp400.000 3/10 N per 45, dicatat di jurnal pembelian. Kata kuncinya adalah secara kredit 3/10 N per 45. Lalu transaksi tanggal 9, dilunasi utang ke UD Surla. Untuk transaksi tanggal 7 Januari, perusahaan memperoleh lagi potongan utang. Nah, ini pengeluaran masuk di jurnal pengeluaran kas dengan memperhatikan adanya potongan utang. Jadi itu juga nanti akan dicatat di jurnal. Kita lihat dicatat di mana, apakah di jurnal pengeluaran kas atau di jurnal yang mana. Lalu tanggal 11 dijual kredit ke pelanggan Ude Joy Joy ya, menjual secara kredit, maka akan dicatat di jurnal penjualan. Begitupun di transaksi yang ke-9, lalu di transaksi yang ke-10 silahkan dibaca. Ini terjadi pengeluaran kas sehingga akan dicatat di jurnal pengeluaran kas. Lalu kemudian transaksi yang ke-11 dibeli kredit, maka akan dicatat di jurnal pembelian. Transaksi ke-12 dijual kredit, dicatat di jurnal penjualan. Transaksi 13 pembelian tunai. Artinya terjadi apa? Kas. Terjadi apa terhadap kas? Terjadi pengeluaran kas. Lalu tanggal 20 transaksi ke-14 dibeli kredit. Jurnal pembelian. 25 Januari diterima pelunasan. Oke, betul, jurnal penerimaan kas. 27 Januari dibeli kredit, jurnal pembelian. Lalu ini masih ada di 27 Januari, maaf terpotong, dibayar pelunasan utang wesel. Itu akan masuk di jurnal pengeluaran kas. Lalu kita lanjut di tanggal 28 Januari dibeli secara kredit. Oke, teman-teman sudah bisa tahu jawabannya. Mari kita lihat. Tadi yang agak sulit dan agak tricky itu yang transaksi keempat ya. Lihat untuk Uderona itu berapa tadi? 700.000 kita lihat ya, dan dia dapat potongan. Apakah potongannya dicatat di mana? Mari kita lihat. Tadi tanggal 7 tanggal 3 ini pembelian. Oke. Tanggal 5 ternyata dia melunasi utang, maka dicatat di jurnal pengeluaran kas 700.000. Nah, di sini lihat di debit utang dagang ya. Di debit ada 3 jenis ya. Utang dagang, pembelian atau serba-serbi. Serba-serbi itu biasanya yang tidak selalu muncul, tidak kayak utang dagang biasanya langsung pasti muncul kan, atau pembelian pasti muncul. Nah, serba-serbi itu kayak misalnya pembayaran beban. Bisa kita lihat di sini ya, ada beban sewa. Lalu di sini dimasukkan kredit. Kreditnya adalah kas. Kenapa? Karena memang jurnal pengeluaran kas ya, jadi pasti ada kas yang keluar. Tapi ditambahkan dengan adanya potongan pembelian, juga adanya serba-serbi yang lain-lain. Nah,
Itu, jadi nanti bisa kalian cocokkan ya sambil mempelajarinya kembali sendiri. Cuma ada beberapa yang mau saya jadikan catatan untuk teman-teman. Kalau kita lihat seperti ini kita sudah bisa tahu bahwa pencatatan perusahaan ini menggunakan metode apa kira-kira. Oke, terima kasih untuk yang sudah berhasil menjawab metode periodik ya. Yang belum berhasil ya tidak apa-apa. Terima kasih juga setidaknya sudah berusaha. Nanti kita belajar lagi ya sambil terus mencari dan membaca dan mencoba memahami. Nah, kenapa metode periodik? Karena di sini sudah jelas ya ada pembelian. Dia menggunakan akun pembelian. Nah, bedanya kalau di metode perpetual gimana? Nah, ini bisa lihat jurnal pembelian di metode perpetual kira-kira seperti ini. Mari kita bandingkan ya. Saya balik dulu ya slide-nya. Sebentar. Jurnal khusus pembelian. Kalau di metode periodik ya udah pembelian sama utang dagang saja. Tapi kalau di metode perpetual bisa ada beberapa. Yang pertama persediaan ya. Yang intinya sih pasti akan persediaan dan lain-lain ya, serta utang usaha. Ini biasa hanya tambahan perusahaannya saja, jadi tergantung. Kadang ini nggak ada ya, PPN masukan perlengkapan tidak ada. Kenapa? Karena biasanya hanya satu, paling banyak 2 transaksi, sehingga biasa mereka akan masukkan di kolom lain-lain. Oke? Begitupun dengan PPN masukan ya, jadi tergantung. Tapi pokoknya intinya yang selalu pasti ada itu di jurnal pembelian adalah persediaan barang dagang di debit dan di kreditnya adalah utang usaha. Sama kayak tadi ya, periodik pembelian di debit dan kreditnya adalah utang usaha atau utang dagang. Sedangkan untuk jurnal penjualannya bisa kita lihat di sini ada piutang. Intinya kan pasti ada piutang dan ada di kredit penjualan. Tapi jangan lupa bahwa di perpetual itu kita harus mengakui juga harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang itu sendiri. Nah, ini ada tambahan berupa PPN keluaran yang tidak selalu juga ada. Jadi ini hanya referensi untuk teman-teman semuanya. Lalu sebenarnya di sini harusnya juga ada jurnal untuk pengeluaran kas ya, karena kita bisa lihat di sini kalau kita mengeluarkan kas untuk pembelian secara tunai pun kita harusnya mengakui di debit sini. Kalau pakai perpetual di sini harusnya apa? Harusnya persediaan ya. Jadi utang dagang lunas di debit. Bukan utang dagang. Kalau pembelian secara tunai ya, artinya di debitnya adalah persediaan, lalu nanti di kreditnya adalah kas itu sendiri. Kalau ada potongan pembelian, maka di sini juga potongan pembeliannya diganti menjadi persediaan juga kayak gitu. Jadi itu sih yang perlu disesuaikan ya untuk metode perpetual. Nanti bisa mungkin teman-teman cari materi tambahannya ya. Saya hanya mengarahkan teman-teman untuk bisa mengeksplor lebih banyak lagi. Kemudian berkaitan dengan metode ini, saya harap teman-teman bisa menjawab contoh soal yang tadi ya, yang ini. Oke, tapi dengan menggunakan metode perpetual. Lalu setelah itu, teman-teman saya minta untuk mencari referensi terkait buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Oke, jadi buku besar pembantu utang itu berkaitan dengan salah satu atau salah dua ya dari jurnal khusus yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi jurnal khusus kan ada 4 ya. Nah, kalau buku besar pembantu utang itu kira-kira berkaitan dengan siapa? Kalau buku besar pembantu piutang itu kira-kira berkaitan dengan jurnal khusus yang mana? Nah, setelah kalian dapatkan, kalian pahami, lalu kalian masing-masing mencari satu contoh soal dan juga jawabannya secara lengkap. Oke, materi untuk jurnal khusus tambahan ya, sudah selesai. Saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya untuk bab 7. Oke. Baik, untuk bab 7 ini masih menggunakan buku yang sama. Kita membahas di judul bab 7 itu adalah kecurangan, pengendalian internal, dan kas. Oke. Jadi untuk hitung-hitungannya sih nanti akan banyak di bagian yang ketiga ini ya, yang kas. Sementara untuk kecurangan dan pengendalian internal itu lebih ke
materi dasar untuk mempersiapkan Anda nanti ketemu materi-materi di mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 gitu ya, yang teori-teori mendasar berkaitan dengan pengendalian internal dan cara-cara mencegah kecurangan atau fraud. Oke, jadi pokok bahasannya kalian bisa lihat juga di buku bahwa kita akan membahas kecurangan, pengendalian internal, prinsip kegiatan pengendalian internal itu sendiri. Kemudian kita bahas bagaimana pengendalian terhadap penerimaan kas dan pengeluaran kas, ya, biasanya menggunakan apa. Kemudian yang terakhir kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan rekonsiliasi yang biasanya timbul karena perusahaan ada punya simpanan di bank, kemudian karena perusahaan menggunakan cek dalam pembayarannya, serta terjadi ketidaksesuaian antara laporan bank dengan catatan perusahaan. Nah, untuk yang 2 poin di atas ini saya tidak terlalu panjang lebar supaya teman-teman juga bisa mencari contoh-contoh lainnya. Lalu kemudian bisa kita diskusikan nanti di kelas setelah kita pertemuan lewat media Zoom. Ya, saya harap semuanya punya bahan untuk menceritakan apa yang sudah dibaca baik dari buku ataupun dari sumber lainnya. Oke, kecurangan itu biasanya kita nantinya teman-teman akan lebih sering mendengar disebut dengan istilah fraud. Nah, fraud itu adalah tindakan tidak jujur. Tindakan tidak jujur yang biasanya dilakukan oleh karyawan. Nah, yang juga biasanya juga itu dia lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi sehingga pada akhirnya merugikan perusahaannya. Jadi itu yang namanya fraud. Ya, jadi ya kasarnya korupsi lah kayak gitu ya kalau kita sering dengar istilah-istilahnya. Nah, sekarang kita sebagai akuntan maupun nantinya menjadi seorang auditor, kita perlu tahu bahwa kenapa kecurangan itu dapat terjadi dalam suatu sistem di perusahaan atau dalam suatu departemen di perusahaan. Nah, ini yang disebut dengan fraud triangle. Nah, di fraud triangle ini ada 3 poin penting yang sebenarnya satu sama lain saling berkaitan. Makanya kalau triangle itu kan sebenarnya ya sama ya sisinya, ini segitiga sama sisi yang sebenarnya saling berkaitan. Nah, yang pertama untuk menjawab kenapa bisa terjadi kecurangan, yang pertama ya karena ada opportunity atau kesempatan. Nah, kesempatan itu biasanya muncul karena apa? Karena adanya pengendalian internal yang lemah dari perusahaan itu atau dari sistem di perusahaan itu. Kemudian evaluasi ya dan monitoring yang tidak efektif yang dilakukan oleh baik pimpinan maupun top management ya di perusahaan tersebut. Lalu memang karena adanya aset yang memang tidak terlalu dimonitoring ataupun memang cukup banyak sehingga memang sangat mudah untuk dicurangi atau diambil seperti itu. Lalu kemudian biasanya juga kecurangan itu terjadi karena adanya rasionalisasi. Rasionalisasi itu pemikiran bahwa kalau saya lakukan ini sebenarnya saya nggak salah-salah banget gitu. Mudahnya seperti itu. Makanya di sini disampaikan bahwa saya ambil dulu aja deh, I will pay it back. Saya akan bayar kembali kok nanti pada waktunya. Nah, terkadang itu terjadi saat karyawan bilang terus I will pay it back again and again. Sehingga pada akhirnya dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya sudah menumpuk kecurangan ataupun menumpuk utang yang sebenarnya udah dia nggak bisa bayar lagi. Jadi dia hanya menggunakan aset milik perusahaan, lalu lupa bahwa sebenarnya dia tidak punya hak untuk itu. Lalu bisa juga rationalization-nya itu karena dia merasa saya pantas atau saya layak. Sebenarnya saya layak untuk mendapatkan gaji yang lebih banyak, tapi kok perusahaan saya nggak ngasih ya, gitu. Saya udah kerja sekian lama, tapi kok tidak dikasih. Gitu. Nah, sehingga dia merasa sah-sah saja kalau saya mengambil dari aset milik perusahaan ini yang mungkin saat ini sedang saya kelola. Atau misalnya dia beralasan bahwa ini buat orang tua saya sedang sakit, atau ini buat anak saya sedang butuh biaya untuk sekolah dan seterusnya, atau
bahasa lainnya it's for a good purpose. Jadi karena itu dia menganggap tidak apa-apa. Atau yang lainnya, kecurangan bisa terjadi karena memang ada tekanan keuangan maupun tekanan kerja ya. Tekanan keuangan ya karena memang orang selalu merasa kebutuhannya tidak pernah cukup. Kemudian ya memang tidak bisa memanage keuangannya, tidak bisa memanage cash yang dia miliki, sampai akhirnya memang merasa tidak pernah cukup. Juga bisa karena ada ketidakpuasan dalam gaji ataupun bonus yang diberikan dari perusahaan, seperti itu ya. Jadi ini fraud triangle yang memang selalu sangat berkaitan dengan terjadinya kecurangan. Nah, oleh karena itu perlu ada pengendalian internal. Pengendalian internal ini tujuan utamanya adalah untuk melindungi aset perusahaan ya, biar nggak dicolong gitu ya. Atau juga, tujuan lainnya juga adalah untuk meningkatkan keandalan catatan akuntansi, di mana dengan adanya pengendalian internal semuanya dapat terdokumentasikan dengan baik, lalu dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, kalian akan mengenal 5 unsur utama dari pengendalian internal, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian ini berkaitan dengan budaya dari top management, di mana ya kita sebagai karyawan akan melihat, oh di sini memang sangat ketat, susah korupsi, susah KKN, susah korupsi waktu, susah korupsi uang, susah korupsi aset lainnya, karena memang top manajemennya atau bos-bosnya di sini sangat disiplin gitu. Jadi itu budaya yang memang ditimbulkan oleh manajemen yang paling atas. Lalu kemudian penilaian resiko. Kemudian ada aktivitas pengendalian, informasi, dan komunikasi, serta pengawasan. Nah, saya akan menghemat waktu untuk kelima unsur ini. Ini bisa kalian cek di buku kalian, juga kalian bisa mencari contohnya ya. Ini menjadi clue, tolong dicatat. Tolong cari contoh dari 5 unsur pengendalian internal ini, dan nanti akan kita bahas dalam kelas Zoom kita. Jadi ini akan kalian kerjakan di e-learning ya. Nanti akan kalian kumpulkan bersama dengan tugas yang sebelumnya. Lalu ada beberapa prinsip kegiatan pengendalian internal. Yang pertama harus ada penetapan tanggung jawab, di mana ya kalau ada penetapan tanggung jawab otomatis kan tidak ada yang bingung, saya tugasnya ngapain ya. Lalu juga jelas nanti kalau ada kesalahan ya, misalnya tanggung jawab untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, untuk mencatat ya, itu adalah tanggung jawabnya ada di si A. Jadi kalau ada kesalahan terkait laporan pengeluaran dan penerimaan kas, ya saya nyarinya si A gitu. Jadi dengan menetapkan tanggung jawab seperti itu, maka lebih membatasi juga akses bagi orang-orang yang berniat curang seperti itu, dan lebih mudah juga untuk dilacak apabila terjadi kesalahan-kesalahan. Lalu prinsip berikutnya adalah adanya pemisahan tugas, di mana individu yang berbeda itu harus bertanggung jawab terhadap kegiatan yang terkait. Harus beda orangnya. Jadi orang yang ngirim barang itu harus beda sama orang yang nagih piutang gitu ya, pergi menagih pembayaran dari pelanggan. Jadi itu yang dimaksud dengan pemisahan tugas. Kalau Anda bertanya kenapa Bu harus beda, coba deh pikir sendiri. Kalau misalnya dia yang ngirim, dia juga yang nagih, atau dia juga yang ambil barang di di gudang tanpa ada otorisasi atau izin dari siapa-siapa, ya. Lalu berikutnya ada prosedur dokumentasi, di mana dokumen ini sebagai bentuk bukti transaksi. Nah, prosedur dokumentasi ini biasanya dalam prosedur ini dianjurkan untuk ada pemberian nomor. Lalu juga berkoordinasi dengan Departemen Akuntansi, supaya Departemen Akuntansi langsung mencatat kalau ada penerimaan, pengeluaran, ada penjualan, dan pembelian, dan seterusnya. Lalu perlu ada pengendalian fisik, di mana pengamanan aset itu bisa pakai brankas ya, bisa pakai CCTV kalau di gudang, siapa yang keluar masuk gudang, kemudian siapa saja yang boleh masuk
gudang maupun ruang brankas, ada pakai kode akses, bahkan mungkin pakai sidik jari. Nah, itu pengendalian fisik untuk membatasi pihak-pihak yang boleh mengakses wilayah atau area tertentu. Lalu perlu ada verifikasi internal yang sifatnya independen. Nah, verifikasi ini biasanya untuk memverifikasi kecocokan pencatatan dengan laporan yang diberikan kepada manajemen perusahaan. Lalu kemudian ada pengendalian SDM. Pengendalian SDM di sini yang dimaksud adalah melalui kontrak, misalnya perusahaan mengikat karyawan yang memang tugasnya di bagian-bagian yang full job gitu ya, dan tanggung jawabnya cukup besar seperti misalnya untuk menangani kas gitu ya. Maka perusahaan harus membuat kontrak supaya karyawan ini tidak dengan mudahnya keluar masuk bekerja di tempat itu. Jadi kan kadang karyawan ada yang cuma coba-coba 1 bulan, 2 bulan, saya nggak kuat, saya keluar. Makanya itu resiko sih kalau kita baru memulai bekerja, pasti biasanya ada kontrak untuk menghindari ya keluar masuknya tadi. Kemudian bisa juga dengan melakukan rotasi. Jadi yang tadinya mungkin di bagian pengiriman barang, mungkin sekarang dipindah ke bagian bagian kasir misalnya, atau bagian logbook ya, untuk mencatat-catat seperti itu. Oke, tidak panjang lebar, mohon maaf. Lalu yang pembahasan kedua berkaitan dengan pengendalian penerimaan kas. Nah, jadi di sini ini semua ada di buku ya. Kalian tinggal lihat. Ini untuk penerimaan. Oke, mohon maaf, ini kayaknya gambarnya salah ya. Oke, di sini harusnya bukan cash disbursement ya, tapi untuk penerimaan. Tapi tidak apa-apa, nanti tolong dicek kembali. Intinya untuk pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas ini kita menggunakan ke-6 prinsip ini. Prinsip yang tadi, bahwa harus ada penetapan tanggung jawab ya, siapa yang jadi bendahara, siapa yang boleh menandatangani siapa yang boleh menerima uang, siapa yang jadi kasir, lalu kemudian apa saja tanggung jawabnya, lalu kemudian siapa yang setiap bulan akan melakukan verifikasi terhadap laporan-laporan ya, itu seperti itu. Jadi untuk pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas kira-kira seperti itu. Nah, untuk pengendalian pengeluaran biasanya perusahaan akan menggunakan sistem voucher. Jadi uang dikeluarkan berdasarkan nomor voucher yang sudah dibuat, atau ya pakai cek, atau kadang untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya nominalnya tidak terlalu besar, perusahaan akan membuat yang namanya kas kecil. Nah, itu kan semua untuk pengeluaran. Jadi ada langkah-langkah pencatatannya yang sederhana saja yang dapat Anda cek di buku Anda, di buku halaman. Nanti saya akan cek halamannya. Teman-teman boleh sambil membaca bab 7 ya. Jadi itu ada di halaman 360 sekian, 368 sampai 369. Oke, saya langsung lanjut dulu untuk fitur pengendalian dengan menggunakan rekonsiliasi bank. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, apa itu bank reconciliation? Jadi bank reconciliation itu membandingkan saldo bank, ya, ingat, membandingkan saldo bank dengan saldo di catatan perusahaan. Jadi kadang begini, sebelum kita lanjut, teman-teman bayangkan dulu, saat terjadi penerimaan dan pengeluaran kas itu kita pasti akan mencatat, baik itu kas yang memang kita keluarkan secara tunai ya, ataupun kas yang kita keluarkan dengan menggunakan cek yang langsung mengurangi saldo kita di bank. Nah, semuanya itu kan kita catat ya, kas yang pakai tunai sendiri, pengeluaran tunai sendiri, lalu pengeluaran yang berkaitan dengan bank, baik itu transfer maupun ada setoran ke bank ya, ataupun ada pengeluaran menggunakan cek. Nah, itu semuanya akan kita catat juga di buku kita ya kan. Tapi kadang terjadi perbedaan antara yang kita catat dengan yang ada di rekening kita di bank, di buku tabungan kita gitulah, atau buat teman-teman yang pernah dengar, di rekening koran kita di bank. Jadi laporan lengkap setiap bulan. Nah, jadi ini kita mau bandingkan dan kita cari tahu serta kita jelaskan kenapa bisa berbeda. Setelah itu kita akan
perbaiki supaya sama antara keduanya. Jadi supaya jadi benar gitu ya informasinya. Nah, tadi saya bilang rekening koran. Rekening koran juga disebut laporan bank. Laporan bank yang biasanya dikasih setiap bulan ya, secara periodik. Kalau zaman dulu sih dikasihnya dalam bentuk kertas. Zaman sekarang untuk orang-orang yang punya bisnis, yang sudah pakai akun mobile bisnis atau internet banking, banking untuk bisnis, itu biasanya ya mereka dapat dengan mudah mengakses laporan bank itu 1 bulan 1 kali. Ada kadang yang kita bisa akses untuk 3 bulanan gitu ya. Jadi kita akan bandingkan itu dan perbaiki kalau ada kesalahan. Nah, bank sendiri ini hanya informasi saja, tambahan buat teman-teman, karena mungkin kalian masih ada yang bingung sampai sekarang. Loh Bu, saya punya tabungan di bank. Tapi ketika saya menabung, kok di buku tabungan saya tulisannya kredit ya Bu, saya nabung 1 juta, 1 juta masuk di kredit. Iya sih Bu, saldo saya bertambah, tapi kok 1 jutanya masuk di kredit? Itu kan tidak sama Bu dengan prinsip akuntansi gitu kan. Karena kas bertambah harusnya nggak di kredit, tapi kas bertambah harusnya di debit gitu. Nah, itu terjadi karena ketika kalian menyetorkan uang di bank, maka bank akan menganggap itu sebagai kewajibannya dia, sebagai liabilitasnya dia untuk terus-menerus menyediakan uang itu sampai nantinya kalian melakukan penarikan uang atau melakukan pembayaran menggunakan uang tersebut. Oleh karena itu, di sini dikatakan bahwa bank mengkredit rekening nasabah setiap ada setoran yang diterimanya, ya kan? Tadi saya bilang ya. Sebaliknya ketika bank membayar cek, misalnya kita mau pakai uang kita di bank itu, lalu kita mau pakai dengan menggunakan pembayaran menggunakan cek, maka bank akan mendebit pembayaran cek tersebut ke rekening nasabah dengan bank, karena artinya bank merasa artinya kewajiban saya berkurang dong, kan saldo Ibu Maria tadinya 2 juta, nah ini dia mau bayar orang 500.000, artinya kewajiban saya untuk menyediakan uang untuk Ibu Maria ya berkurang menjadi sisa 1.500.000 ya. Oke, lalu nanti akan ada namanya memo debit ya, juga akan ada namanya memo kredit. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ada beberapa item yang biasanya perlu dilakukan rekonsiliasi. Contohnya atau misalnya yang pertama, setoran yang belum diterima pihak bank atau bahasa kerennya deposit in transit. Kemudian juga bisa ada cek yang masih beredar. Kemudian ada kesalahan, yang dilakukan oleh pihak bank maupun admin perusahaan dan memo bank. Memo yang tadi yang ada biaya-biaya itu ya. Ini ya, memorandum debit maupun memorandum kredit. Nah, yang tricky itu yang mana? Yang agak tricky, kadang agak sulit, kadang yang errors ini. Ya, karena kita betul-betul mesti menganalisa. Oke, yang melakukan kesalahan ialah pihak bank, Bu. Artinya saya mesti memperbaiki di laporan catatannya bank. Betul. Tapi kita mesti menganalisa lagi. Apakah kesalahan itu kan kita mesti perbaiki. Nah, apakah ketika kita memperbaiki itu akan menambah atau akan mengurangi saldonya? Nah, makanya ini saya bilang agak tricky karena ini membutuhkan kalau ada transaksi atau item rekonsiliasi berkaitan dengan errors ini ya kalian harus benar-benar menganalisa dengan baik. Nah, langkah-langkahnya ada lengkap di buku dan saya harap teman-teman sebelum kita Zoom meeting, teman-teman sudah membaca langkah-langkahnya di buku. Itu ada di halaman 377 sampai 380. Ada contoh soal dan langkah-langkah serta penjelasannya. Namun sebelum itu, di sini saya sudah sampaikan ada prosedur rekonsiliasi ya. Kita lihat ini adalah saldo berdasarkan catatan bank dan ini adalah saldo per books, itu adalah saldo per buku kita atau ya mudahnya saldo sesuai dengan catatan perusahaan kita. Nah, apa yang menambah catatan di laporan bank? Yang bisa menambah saldo pada laporan bank yang pertama adalah deposit in transit, itu menambah. Kenapa? Karena teman-teman bisa logikakan sendiri ya, kalau ada setoran yang sudah misalnya saya punya perusahaan, saya bawa setoran, lalu kemudian setoran itu masih tertahan di bank. Kok tertahan Bu? Kadang terjadi offline.
sistem bank offline, sudah diterima uangnya, sudah dicek, oke Bu cocok, tapi ternyata tidak langsung masuk pada hari itu juga. Atau ada yang transfer, tapi dia transfer di hari Sabtu, sehingga sistem baru akan membacanya nanti di hari Senin. Nah, itu yang disebut dengan deposit in transit, setoran yang belum dicatat oleh bank. Oke? Kemudian yang berikutnya ada namanya outstanding check atau cek yang masih beredar. Nah, kalau namanya cek ini berkaitan dengan pembayaran kita. Jadi tadi kita balik lagi ya, kita punya perusahaan. Lalu kita membayar utang, sudah kasih cek kepada kreditur kita. Lalu tapi yang menerima cek tersebut belum langsung mencairkannya di bank. Nah, otomatis pada saat kita memberikan cek, kita sudah mencatat dong di buku kita, ya kan, bahwa nanti uang saya kurang 1 juta karena saya bayar utang dulu. Tapi di bank kan waktu itu belum tercatat. Kenapa? Karena si orang yang mau mengambil uang tersebut atau yang diberikan cek tersebut, nah dia belum cairkan ceknya di bank. Sehingga makanya itu disebut cek yang masih beredar. Makanya untuk rekonsiliasi kita mesti tahu ada berapa cek yang masih beredar, ada berapa outstanding cek, berapa nominal masing-masing cek tersebut. Nah, itu kita harus tahu. Gitu ya. Lalu kemudian yang tadi bank errors. Nah, ini kita baru bisa paham kalau kita ketemu contoh soal dan menganalisa. Makanya saya minta teman-teman untuk melihat contoh soal lalu menanyakannya dan kita diskusikan nanti di Zoom meeting. Lalu untuk catatan kita sendiri, nah biasanya yang pertama yang akan menambah saldo kita di catatan ya itu kalau ada pembayaran wesel atau pembayaran piutang oleh oleh customer kita yang langsung mereka bayarkan kepada bank. Nah, ketika mereka langsung bayar atau setor kepada bank, itu kan otomatis uang kita di bank langsung bertambah ya di rekening. Tapi kita pribadi di catatan manual kita di perusahaan ya, kita belum catat. Kenapa? Karena kita tidak tiap hari ke bank. Gitu. Jadi nanti mungkin pencatatannya telat. Nah, hal itu kan yang kadang mengakibatkan terjadi perbedaan catatan gitu. Maka kalau ada yang seperti itu, kita harus tambahkan ke catatan perusahaan atau per books kita. Lalu kadang ada NSF. NSF itu not sufficient funds. Jadi kadang kita dapat cek dari pelanggan kita, ya. Lalu kita udah catat di sini, ya, dapat cek, artinya pelanggan kita membayar kepada kita, artinya ada penambahan uang dong untuk kita. Kita udah catat di sini. Pas kita bawa ceknya ke bank, ya otomatis kita sudah catat, artinya uang kita sudah bertambah karena tadi kita menganggap orang ini udah bayar. Lalu dalam bentuk cek. Lalu cek itu kita bawa ke bank. Ternyata sampai di bank cek itu kosong. Artinya rekening orangnya itu nggak punya uang yang cukup untuk membayarkan kepada kita sejumlah nominal yang ada di cek. Sehingga ya kita harus balikin lagi, wah ini ada NSF nih. Jadi kita harus balikin lagi saldo kita bahwa tidak jadi terjadi penambahan. Tidak terjadi penambahan karena orang yang tadinya kita mikir membayarkan kepada kita, nah ternyata uangnya nggak cukup. Itu. Atau yang bisa mengurangi juga adanya biaya-biaya yang terjadi di bank. Misalnya biaya kalau kita cetak buku tabungan tiap bulan itu kan bayar, ya kan? Atau misalnya kalau kita misalnya kita ada ATM, misalnya ada ya kayak gitulah servis-servis yang dibayar setiap bulan rutin oleh bank langsung dipotong. Nah, itu kan bank pasti udah langsung catat. Tapi kita belum catat. Makanya kita harus catat dan itu namanya biaya ya otomatis akan mengurangi saldo kita. Lalu yang terakhir ya sama company errors yang bisa kita analisa berdasarkan contoh-contoh soal nantinya. Oke, jadi itu materi saya. Mohon maaf sedikit lebih panjang, ada 40 menit ya minggu ini. Tapi saya sangat berharap kalian mendengarkan sampai selesai ya. Kalau memang tidak bisa langsung didengarkan di hari yang sama ya pelan-pelan aja. Tapi sekali lagi didengarkan dan dipahami bahwa melalui
video ini kalian akan mendapatkan tugas, dan nanti masuk di Zoom saya akan menagih tugas kalian. Yang pertama di e-learning nanti tetap akan ada tugas seperti biasa, lalu di Zoom tugas kalian adalah kita akan mendiskusikan dan saya menunggu pertanyaan dari Anda. Oke, terima kasih semua atas kerjasamanya, atas niat baiknya untuk mendengarkan materi dan mencoba untuk mengeksplor pelajaran tentang rekonsiliasi bank ini dan juga tadi tentang jurnal khusus. Salam sehat semuanya, terima kasih dan sampai jumpa.